Firman Tuhan hari ke-355 20 Desember tahun 2024, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, perikop, Allah itu kasih. Pada hari yang ke-355 tanggal 20 Desember tahun 2024 diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 dengan perikop Allah itu kasih. Dan sebagai ayat inti nats pada Yohanes pasal 4 ayat 10, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Bacaan pagi diambil dari Markus pasal 13 ayat 28 sampai dengan 31. Pelajaran dari pohon ara. Dan sebagai bacaan malam diambil dari Yesaya pasal 11 ayat 10 sampai dengan 16. Bangsa yang diasingkan akan kembali. Itulah perikop pada hari ini. Dan sebagaimana biasanya selalu kita ulang, pedoman kita selama bulan Desember adalah dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang akan datang ke dunia. Terang sesungguhnya akan datang ke dunia. Ini juga bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan diperjelas lagi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Mazmur 97 ayat 11, terang sudah terbit bagi orang-orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Jadi Allah mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dan dinubuatkan dalam Mazmur pasal 97, terang sudah terbit bagi orang yang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Jadi kalau kita lihat dengan kelahiran Tuhan Yesus, orang Majus dari timur melihat bintang terang, bintangnya sebelah timur, maka mereka mencarinya. Dan dalam kelahiran Yesus diberitakan dalam Matius 2
ayat yang ke-1. Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di negeri Judea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Pada waktu itu, beberapa ahli ilmu bintang dari timur datang ke Yerusalem. Nah, jadi ini semua ini menceritakan kelahiran Tuhan Yesus, dan bintangnya ada dilihat oleh orang Majus di sebelah timur. Matius pasal 1 ayat 2. Ahli bintang. Kami melihat bintangnya terbit di sebelah timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Yesus sudah menjadi terang. Tadi dikatakan sesungguhnya terang dunia akan datang, dan sekarang sudah datang, dan dia adalah merupakan sukacita bagi orang-orang yang benar dan tulus hatinya. Nah, setelah lanjut kita lihat sejarah Tuhan Yesus. Setelah dia dewasa, dan sebelum dewasa, waktu umur 8 hari, dia sudah disunat. Dan dia diserahkan ke rumah Tuhan. Sesuai dengan aturan di Yahudi, setiap anak laki-laki harus dipersembahkan ke rumah Tuhan. Nah, kemudian setelah dia dewasa, kita lihat bahwa Yesus mungkin sekitar berumur sekitar 30 tahun. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan di sini pun kita lihat setelah dia dibaptis, namun Yohanes sebenarnya enggan membaptis Yesus karena dengan kerendahan hati Yohanes mengatakan, "Sayalah yang harus dibaptis oleh Bapa." Itulah kerendahan hati Yohanes. Karena melihat yang datang ini adalah terang dunia dan menyelamatkan dunia. Sehingga Yohanes sangat berat untuk membaptis dia karena lebih besar dari dia. Tapi Yesus mengatakan, biarlah semua itu terjadi pada saat ini. Biar firman Tuhan itu digenapi. Nah, kemudian setelah Yesus dibaptis, dan di sana terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan begitu Yesus ditenggelamkan ke dalam air atau sungai Yordan, setelah dia bangkit dari air, langit terbuka. Langit terbuka, dan Yohanes melihat ada datang dari langit berbentuk merpati. Itu dianggap sebagai roh Allah, dan hinggap di atas Yohanes. Kemudian setelah itu terdengarlah suara dari langit, yaitu suara Allah yang mengatakan, ya, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan ia menyenangkan hati Allah." Ini langsung penetapan dari Tuhan Allah bahwa Yesus telah ditahbiskan di sana, bahwa ia adalah anak kesayangan Allah, dan kepadanya lah dia berkenan. Ini dilihat dalam Matius 3 ayat 17, ya. Dikatakan bahwa Yesus dibaptis. Kemudian juga ditulis dalam Markus 1 ayat 11, ya, juga mengatakan yang sama, bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah
aku berkenan dan dia menyenangkan hatiku. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 11 ya, dalam Matius, Yesus dicobai iblis waktu berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi waktu Yesus mau memulai pekerjaannya setelah selesai dibaptis, iblis sangat jeli. Dia mencobai Yesus. Kalau kita lihat dalam Matius ya, pasal yang keempat, ayat 1 sampai 4, di mana iblis mencoba bertemu dengan Yesus karena dia tahu dia puasa. Maka iblis mengatakan, kau adalah anak Allah. Tentu kau bisa membuat batu ini menjadi roti. Maksudnya supaya dimakan. Tapi Yesus menjawab, ya, dikatakan bahwa orang hidup bukan hanya dari roti, tapi juga dari perkataan Allah. Iblis tidak bisa menyampaikan apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, ya, iblis membawa dia ke puncak bait suci. Nah, kemudian dia mengatakan, kau adalah anak Allah. Cobalah kau loncat dari atas bait suci ini. Dan ada tertulis, nanti malaikat-malaikat akan menolong sehingga engkau tidak sampai jatuh ke tanah. Nah, kemudian Yesus mengatakan, dan tertulis juga dalam Alkitab, jangan cobai Tuhan Allahmu. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, dibawa dia ke puncak gunung dan mengatakan kepada iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus bahwa ini semua harta milikku kuserahkan kepadamu, dan ditunjukkan kerajaan semua akan kuberikan kepadamu bila engkau sujud menyembah aku. Wah, ini benar-benar nih si iblis nih maunya sujud. Jadi begitu kayanya si iblis ini ya, semua kerajaannya, hartanya diberikan kepada Yesus apabila dia mau sujud menyembah. Yesus menjawab, hanya Tuhan Allah yang disembah. Sehingga dikatakan, pergilah engkau iblis, karena dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Nah, dengan demikian maka iblis pergi dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan selanjutnya, yaitu Yesus mulai berkhotbah ya di bukit, dan juga mengumpulkan atau memilih pengikut-pengikut ya dari nelayan seperti Petrus, Simon Petrus dan Andreas ya, mereka bersaudara, dan juga Yakobus dan Yohanes,
anaknya Zebedeus. Dan selanjutnya Yesus berkhotbah di bukit, ya. Dan dalam khotbah tersebut ada pengikut dan banyak sekali berkumpul umat Allah di bukit tersebut. Adalah sekitar 5.000 orang. Coba kita lihat, begitu banyaknya. Kemudian pada saat itu butuh makanan. Bagaimana memberikan makan 5.000 orang di atas bukit di gunung, ya. Tidak ada warung dan tidak ada tempat. Dan Yesus mencoba kepada murid-muridnya, coba kalian cari makanan. Muridnya menjawab, walaupun dikumpulkan dari seluruh orang-orang yang ada di tempat ini, tidak bisa memberikan makan untuk 5.000 orang. Nah, kemudian pada waktu itu ada seorang anak yang membawa bekal. Dia membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Diambillah 2 ekor ikan dan 5 roti tersebut. Kemudian Yesus menyuruh semua orang-orang supaya duduk di atas rumput berjejer dengan baik. Ya, dia akan memberkati makanan ini. Diambillah roti 5 dan 2 ikan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan Allah sehingga makanan datang dan cukup untuk 5.000 orang. Dibagi-bagikanlah roti dan ikan dan mereka makan sepuasnya. Jangan ada yang lapar. Dan itu dilakukan. Setelah mereka semua puas makan dan dilayani dengan baik, masih ada kelebihan dari sisa-sisa makanan tersebut, yaitu 12 keranjang. Bahasa Batak dikatakan 12 apang, ya, atau 12 keranjang. Itulah peristiwa tersebut. Yesus memulai tugasnya untuk memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang diberikan kepada umat Allah. Nah, kemudian setelah memberi makan, kemudian Yesus mengambil roti dan ikan tersebut dan diberkati. Dan dia mengucap syukur kepada Allah. Dan setelah itu dia berbicara kepada orang banyak. Karena dalam perdebatan memang roti sangat dibutuhkan dan juga minuman. Dan setelah itu Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kelaparan selama-lamanya. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan kehausan selama-lamanya." Jadi makanan roti yang tadi diberikan itu hanya untuk kebutuhan jasmani. Tapi sekarang Yesus memberikan kebutuhan rohani spiritual. Dikatakan, datang kepada saya tidak akan lapar. Percaya kepada saya tidak akan haus selama-lamanya. Jadi berarti jaminan yang diberikan Yesus adalah hidup kekal dan abadi. Ini ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Dan datang kepadaku tidak akan lapar selama-lamanya. Percaya kepadaku tidak akan haus selama-lamanya. Kebutuhan spiritual kita dipenuhi oleh Yesus. Tadi juga kebutuhan jasmani sudah dipenuhi oleh Yesus dengan memberikan makan 5.000 orang. Sekarang dia memberikan
makanan spiritual kita, makanan rohani kita untuk hidup kekal dan abadi. Maka semua orang banyak itu semakin percaya kepada Yesus. Kemudian dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11, Yesus melepaskan seorang pelacur yang hendak dihukum mati oleh bangsa Israel. Para imam sudah berkumpul ya, dan juga guru-guru agama, dan mengatakan kepada Yesus, ini seorang pelacur harus dihukum mati. Dan semua sudah merupakan menyaksikan bahwa dia harus dihukum mati. Biasanya di Yahudi, kalau ada 2 orang saksi, itu sudah layak diberi hukuman mati. Dan itu jelas pada waktu perjanjian lama sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Kemudian ini disampaikan kepada Yesus. Yesus menunduk sambil menulis di tanah. Lantas karena dia didesak oleh orang banyak, Yesus mengatakan kepada mereka, barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar orang ini. Itulah aturan yang diberikan oleh Yesus. Guru-guru agama berpikir, siapa yang tidak berdosa? Semuanya sudah pasti berdosa. Maka satu pun tidak ada yang melemparnya. Dan semua mundur dengan teratur. Setelah mereka semua pergi, Yesus bertanya kepada pelacur tersebut, perempuan tersebut, ada yang melempar? Tidak. Sekarang pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Itulah yang disampaikan. Perempuan itu pergi. Jadi memang Yesus itu adalah terang dunia, dan penyelamat dunia benar-benar datang ke dunia. Sekarang kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Di sini Yesus sudah mengatakan bahwa waktu dia berkumpul dengan orang banyak itu, dia mengatakan, akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Jadi bersama dengan Yesus akan mendapat terang kehidupan. Tidak pernah dalam kegelapan. Semua belenggu-belenggu kegelapan itu akan hilang. Dan masuk terang Allah kepada dia. Nah, itulah. Jelaskan oleh Yesus bahwa dia benar-benar terang dunia. Nah, dia dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pasal 14 ayat 1 ya. Nah, di sini Yesus tadi sudah menjalankan semua tugas, dan ini mau tugas akhir Yesus di dunia ini. Dia setelah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, dan dia sudah menjelang 40 hari memberikan pendalaman kepada murid-muridnya dan juga pengikut-pengikutnya. Maka Yesus berbicara. Jangan hatimu gelisah, kata Yesus. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Kemudian ayat 3. Sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk kalian, aku akan kembali dan menjemput kalian, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian berada. Jadi ini Thomas mengatakan, oh, tidak tahu kemana Tuhan pergi.
Kami tidak tahu, kata Thomas, kemana Tuhan pergi. Yesus mengatakan, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak seorang pun dapat melalui Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesuslah jalan menuju Tuhan Allah di surga. Nah, kemudian Yesus mengatakan, bila kalian mengenal aku, pasti kalian akan mengenal Bapa-Ku juga. Sekarang kalian sudah mengenal Dia dan melihat Dia. Karena dengan mengenal Yesus sudah disinamikan dengan melihat Allah. Tapi Filipus masih bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami supaya kami puas, kata Filipus. Wah, Yesus mengatakan, Filipus, sudah lama kau bersama dengan aku. Mengapakah kau tidak mengenal aku, Filipus? Kata Yesus. Lantas Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jadi jelas Yesus mengatakan bahwa melihat Bapa sama dengan melihat Yesus. Jadi berarti Bapa sama dengan Yesus. Kemudian dilanjutkan oleh Yesus, percayalah kepadaku bahwa aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Ini sudah jelas bukti. Atau kata Yesus, setidak-tidaknya kalian melihat pekerjaanku selama ini. Apa yang dikerjakan Yesus? Menghidupkan orang mati, mengusir roh-roh jahat, membuat keajaiban-keajaiban. Jadi artinya percayalah bahwa itu tidak dikerjakan sendiri oleh Yesus. Bapa yang menyuruh itu. Karena tadi, inilah anak kesayanganku dan aku berkenaan kepadanya. Berarti apa yang dikerjakan Yesus semuanya adalah atas petunjuk dari Allah. Dan apalagi dikatakan Yesus, aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan aku. Jadi Yesus sama dengan Bapa. Kesimpulan kita mengenai terang dunia yang datang itu adalah, pertama, dialah senjata terang kita melawan kegelapan. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus sebagai jalan menuju surga. Dan yang ketiga, Yesus sebagai hidup, roti hidup. Tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan apabila bersama dengan Yesus. Kemudian Yesuslah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu adalah Yesus sama dengan Allah. Dinyatakan tadi, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita petik dari perikop ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Allah itu kasih. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Ayat ini menegaskan penjelasan kasih Allah yang sempurna kepada umatnya. Kasih bukan berdasarkan tindakan kita, tetapi merupakan inisiatif Allah. Jadi bukan karena usaha kita, tapi adalah inisiatif Allah. Menunjukkan betapa besar dan tulusnya kasihnya melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Dia korbankan demi manusia. Karena dengan pengorbanan Yesus, kita bisa melihat dia mati
dan bangkit pada hari ketiga. Ini merupakan role model bagi kita, sehingga kita tidak takut lagi kita di dunia ini, tidak ragu-ragu lagi. Kalaupun kita mati, kita bangkit. Jelas semuanya. Nah, kemudian apa makna dari perikop ini? Makna adalah kasih sejati berasal dari Tuhan, mengorbankan anaknya untuk kita. Dan inilah yang disebut kasih agape, mengasihi tanpa balas jasa. Makna kedua, inilah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Ia yang telah mengasihi kita, mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengirim anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa pesan moral? Pesan moral dari ayat inilah kita tunjukkan dalam hidup, ya, semangat dan Tuhan menjadi role model kita, dan dalam tindakan nyata sesuai yang telah dilakukan oleh Yesus. Jadi karena sudah role model kita adalah Tuhan, maka kita juga membuat tindakan nyata untuk mengikuti Yesus. Itulah pesan moral dari perikop ini, memberlakukan tindakan yang dilakukan oleh Yesus sebagai role model kita. Kemudian kita dalam masuk bacaan pagi, diambil dari Markus pasal 13 ayat 28 sampai 31. Pelajaran dari pohon ara, ya. Dan kapan waktunya kita tidak tahu. Dikatakan dari sini, ambillah pelajaran dari pohon ara. Jadi kalau ranting-rantingnya hijau dan lembut dan mulai bertunas, itu bertanda musim panas sudah dekat. Nah, begitu juga kalau kalian melihat hal-hal yang terjadi, kalian tahu bahwa waktunya sudah dekat sekali. Jadi ada tanda-tanda akhir zaman. Nah, ketahuilah semua peristiwa ini akan terjadi sebelum orang-orang hidup sekarang mati semuanya. Jadi sebelum orang-orang hidup sekarang mati semuanya, itu bisa terjadi. Artinya masih hidup itu terjadi. Jadi masih disaksikan oleh orang-orang yang masih hidup. Ya, kalau di waktu zaman kita sekarang ini kita masih hidup, mungkin bisa. Tapi bisa saja tidak di zaman kita, tapi di zaman yang lain. Mungkin kita sudah meninggal. Nah, kemudian langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Nah, ini langit dan bumi itu akan lenyap, tapi perkataan Tuhan itu tidak akan lenyap, akan abadi. Karena itu sudah dipatrikan pada diri kita masing-masing. Coba kita lihat apa makna daripada perikop ini. Maknanya yaitu harus mengenal tanda-tanda zaman dan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Itu yang pertama harus kita sikapi. Kita harus tahu tanda-tandanya. Nah, kemudian peringatan pada umat percaya pada Tuhan untuk tetap waspada dan siap menghadapi masa-masa sulit, ya, dengan kegagalan bahwa janji Tuhan akan digenapi. Artinya pengertian bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Itu yang makna yang bisa kita ambil. Kemudian apa pesan moral? Pesan moralnya adalah dalam suasana refleksi, kita sebagai umat perlu memperkuat hubungan dengan Tuhan dan tetap berpegang pada firman-Nya yang telah dipatrikan atau dimateraikan pada kita dan tidak akan lenyap. Tadi dikatakan bahwa
ketahuilah semua peristiwa itu, ya kan, bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Apa perkataan Tuhan itu? Ini dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan, Tuhan Allah memberikan perjanjian baru kepada umatnya. Dikatakan, hukum-hukumku akan kutulis dalam hati mereka dan kutaruh dalam batinnya, sehingga aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Inilah yang dipatrikan itu kepada manusia, hukum-hukumnya ditulis dalam hatinya dan ditaruh dalam batin. Apa yang ditaruh dalam batin kita? Ini kita lihat. Kalau di HKBP itu jelas, ya. Jelas aturan ini. Yang dipatrikan itu jelas di HKBP. Pertama, waktu kita CD. Ada ayat CD kita dan kita belajar selama 1 tahun semua pendalaman-pendalaman daripada hukum dan Taurat dan Tuhan, firman Tuhan. Maka setelah kita selesai akan dipatrikan dan kita CD. Maka tindakon hapor seawan, ditulis itu ayat CD. Contoh, kalau saya CD-nya dalam Yesaya pasal 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu pelajaran yang berfaedah dan membimbing engkau di jalan yang akan kamu tempuh. Ini harus saya ingat terus. Kemanapun. Waktu di kampung dulu, waktu saya pergi ke ladang, ada harimau, ada apa di kebun, saya tidak takut. Kalau saya sudah membaca ayat itu, saya katakan, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan bersama saya jalan. Tidak ada takut. Bahkan ya, di kampung malam-malam pernah melihat iblis, pernah dulu di kampung ya. Saya lihat dengan kepala mata sendiri. Dia turun dari rumah orang dan botak waktu malam, tengah malam dia keluar. Begitu keluar, saya lempar, ternyata ada kucing. Saya lihat sendiri dari rumah seseorang turun. Nah, jadi kalau kita, firman Tuhan itu sudah dipatrikan kepada kita, dan inilah modal kita. Dan saya himbau kepada para imam atau hamba-hamba Tuhan, selalu menanyakan ya dalam berkhotbah, CD daripada masing-masing itu ditanya, apa CD-nya? Inilah yang dipatrikan. Maka tadi katakan, bumi lenyap, ya, langit hilang, tapi perkataanku tidak akan lenyap. Kata-kata Tuhan itu telah dipatrikan pada diri kita waktu CD. Kemudian ditambah lagi waktu kita melangsungkan perkawinan. Ya. Waktu kita melangsungkan perkawinan, ada ayat-ayatnya diberikan. Saya masih ingat waktu kita melangsungkan perkawinan, tujukanlah pandanganmu kepada Yesus yang menyempurnakan imanmu. Tabereng ma induk niha porsioni dohot napauju kosa ima Yesus. Itu waktu dalam memperkatakan nikah. Kita ingat itu. Dan itu kita bawa terus dalam setiap kita kemana-mana. Dan kemudian terakhir waktu kita ditahbiskan menjadi hamba Tuhan sebagai penatua. Saya juga masih ingat. Dan itu kebetulan pada waktu Petrus ya, itu ditanyai oleh kaum guru-guru agama dan dikatakan, jangan lagi menyebarkan firman Tuhan atas nama Yesus. Kami tidak setuju, kata guru-guru agama orang Yahudi. Kami tidak setuju. Dan waktu itu Petrus bersama dengan teman-temannya itu dibawa oleh guru-guru agama, diadili dalam mahkamah agung ya. Dikatakan mahkamah agama itu, jangan lagi memberitakan firman Tuhan dan nama Yesus, katanya. Datang Petrus, apa dikatakan? Kami harus lebih turut kepada Allah daripada manusia. Inilah kesimpulannya. Bahasa Bataknya, ikon oloando ibadi debata asa di jolma. Inilah yang dipatrikan kepada kita. Kalau orang Batak namanya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, tiga-tiga ini harus diingat. Waktu CD, waktu memberkatan nikah, dan waktu menerima
pentahbisan sebagai pendeta atau sebagai penatua atau sebagai diakonis atau sebagai apa. Ini ya modal kita, dan inilah yang tidak berubah sampai selama-lamanya dan tetap menjadi milik kita. Itulah dalam bacaan pagi pada hari ini. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya. Bacaan malam diambil dari Yesaya pasal 11 ayat 10 sampai 16. Bangsa yang diasingkan akan kembali. Nah, jadi ini di sini adalah saatnya akan tiba seseorang raja keturunan Daud menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa. Mereka akan datang kepadanya, akan disanjung-sanjung. Pada hari itu Tuhan akan sekali lagi memakai kekuasaannya dan membawa pulang umatnya yang tersisa di Asyur dan Mesir, di negeri-negeri Patros, Sudan, Elam, di Babel, Hamat, dan pulau-pulau yang jauh. Tuhan akan menaikkan sebuah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Itulah pandangan Ia mengumpulkan kembali bangsa Israel dan Yahudi yang terserak di segala ujung bumi dan membawa mereka pulang. Nah, jadi kerajaan Israel tidak lagi iri hati kepada Yehuda, dan Yehuda tidak lagi memusuhi Israel. Mereka bersama-sama akan menyerang orang Filistin di barat dan merampasi barang-barang di timur. Mereka akan menaklukkan bangsa Edom dan Moab, dan bangsa Amon akan tunduk kepada mereka. Nah, kemudian ada lagi yang lebih. Tuhan akan mengeringkan Teluk Suez, ya, dengan angin panas bertiup, sehingga sungai Efrat itu menjadi 7 mata air. Dan 7 mata air yang bisa diseberangi oleh manusia dengan pakai kasut atau pakai sepatu, bisa berjalan. Nah, kemudian bagi umatnya yang tersisa akan ada jalan. Jadi yang masih tinggal akan dibuka jalan dari Asyur ke Yehuda. Itu sama dengan pada waktu Mesir ke Israel. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral dari ayat ini? Dalam hal ini terdapat penggambaran jalan yang indah mengenai janji Tuhan, pemulihan dan perdamaian yang akan datang. Semua bangsa disatukan dan akan ada kedamaian yang luar biasa, bahkan antara makhluk yang biasa bermusuhan pun berdamai. Kita lihat dalam kerajaan damai, ya. Binatang buas, domba-domba, manusia berdamai bersama-sama. Nah, dalam konteks ini kita diminta untuk memahami bahwa pengharapan akan masa depan bukan hanya sebuah mimpi, tapi merupakan janji Tuhan yang pasti. Sekarang mari kita lihat apa makna perikop ini dan apa pesan moral dari perikop ini. Makna daripada perikop ini kita lihat. Dengan kedatangan Mesias, ya, dari akar Isai dapat menciptakan kedamaian pada bangsa Israel dan mempersatukan bangsa Israel, Yehuda dan Israel bersatu melawan Filistin, Moab, Edom dan Amon. Inilah makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua,
mengembalikan sisa-sisa umatnya dari negeri Asyur, Mesir, Patros, Sudan, Elam, Babel, Hamat, dan pulau-pulau yang jauh. Jadi sisa-sisa Israel itu dikembalikan supaya bersatu kembali di Yehuda. Karena pada waktu Babel, pembuangan Babel, bangsa Yahudi sudah keluar dari Israel. Sudah 70 tahun. Nah, jadi setelah mereka dipulangkan oleh Raja Kores dan juga peran daripada Esra dan Nehemia, dan sisa-sisa inilah dipersatukan kembali dengan akan lahirnya Mesias dari keturunan Daud, atau akar daripada Isai dikatakan, ya. Nah, kemudian makna yang ketiga, ya, terusan Suez dikeringkan dengan angin panas bertiup sehingga sungai Efrat menjadi 7 mata air baru, ya, yang dangkal dan dapat dilalui dengan cara berkasut atau dengan berpakai sepatu bisa berjalan di atas air tersebut. Tapi ada 7 mata air, 7 cabangnya. Kemudian pesan moral. Apa pesan moral? Dengan kedatangan Mesias dari akar Isai, keturunan Daud akan membawa damai kepada seluruh bangsa yang berkenan kepadanya. Kita lihat Lukas 2 pasal 2 ayat yang 14. Dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah intinya, pesan moralnya dari perikop ini. Bahasa Bataknya dikatakan, hasangapon madi debata na diginjang, dame madi tanoon dia kajol mahalomuani. Bagaimana dengan orang-orang, ya, yang masalah yang merayakan Natal, apakah termasuk manusia yang diikutkan dalam damai tersebut? Ini kita renungkan bersama. Tapi jelas, pembawa damai sudah datang. Dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Bapa yang mulia dan damai di bumi. Semoga kerajaan damai itu segera datang sehingga kita semua berdamai baik dengan makhluk lain, sehingga terjadi transformasi radikal, yaitu konflik, ketakutan tidak ada lagi. Itulah kalau kerajaan damai sudah datang. Semoga firman Tuhan membuat kita semakin tegar dalam menyongsong Advent yang keempat dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.